Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas contoh skema data terpancung kiri yang dikombinasikan dengan penyensoran kanan. Misalkan ingin diketahui usia meninggal dari para penghuni panti jompo di suatu kota, kita sebut saja namanya kota tua. Jadi, sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Jadi, misalkan kita punya, ini adalah populasi dari penduduk kota tua, kemudian kita punya sebuah waktu, karena ini adalah permasalahan mengenai usia, tentu di awal waktunya adalah saat seseorang dilahirkan. Usianya 0, kemudian kita akan amati sampai di usia berapa mereka akan meninggal atau mengalami kematian. Akan tetapi, karena ini ada syarat bahwa yang akan kita amati adalah para penghuni panti jompo, tentu orang tidak serta-merta begitu lahir langsung masuk ke panti jompo, tapi mereka menjalani kehidupan seperti biasa sampai pada suatu waktu, pada usia tertentu mereka masuk ke panti jompo. Nah, usia saat masuk ke panti jompo itu kita katakan sebagai waktu pemanculungan kiri. Dan di sini terlihat bahwa waktu pemanculungan kiri untuk subjek yang satu bisa berbeda dibandingkan dengan subjek yang lainnya. Karena bisa jadi orang pertama masuk panti jompo di usia 70 tahun, maka orang pertama tersebut dikatakan terpancung kiri di usia 70. Sementara orang kedua masuk ke panti jompo di usia 80 tahun, maka orang kedua kita katakan terpancung kiri di usia 80. Sehingga secara umum di sini kita hanya tuliskan TL ini adalah waktu pemanculungan kiri. Misalkan juga kita punya suatu titik waktu yang kita batasi karena kita tidak akan mengamati mereka tanpa batas. Jadi kita batasi masa studi kita, misalkan katakanlah kita hanya akan melihat selama 10 atau 20 tahun. Lewat dari itu studi akan dihentikan untuk kita lakukan analisis selanjutnya. Nah, titik waktu di mana kita akan berhenti melakukan studi ini di sini kita sebut sebagai akhir dari masa studi. Ya. Atau di sini jika dikatakan juga waktu penyensoran kanan jika nanti ada yang sampai studi berakhir belum mengalami event yang diinginkan. Walaupun waktu penyensoran kanan bisa jadi terjadi di antara waktu sebelum studi berakhir itu juga dimungkinkan. Kapankah itu? Untuk lebih detailnya dapat dibaca pada modul perkuliahan kita. Nah, sekarang dari orang-orang yang masuk panti jompo dalam keadaan hidup, mereka kemudian kita perhatikan, kita ikuti sampai mereka meninggal. Misalkan salah satu dari mereka ini kita ambil namanya orang pertama, kemudian orang pertama lahir, kemudian menjalani hidupnya sampai usia tertentu di luar panti jompo. Pada usia TL dia masuk ke panti jompo, kemudian kita lakukan pengamatan hingga pada waktu tertentu, misalkan ini kita simbolkan dengan T2, beliau mengalami kematian. Maka kita mencatat datanya adalah T sama dengan T2 dan tidak sekedar T sama dengan T2 tapi tadi ada syarat bahwa dia masih hidup saat masuk panti jompo di usia TL. Artinya waktu kematiannya adalah lebih besar daripada TL, waktu pemanculungan kiri. Kemudian orang kedua katakanlah kembali lahir menjalani kehidupannya seperti biasa sampai pada suatu saat usia tertentu yang bisa jadi berbeda dengan orang pertama usianya, dia masuk panti jompo kemudian kita amati dan ternyata katakanlah dia mengalami kematian di waktu ini T sama dengan T1.
Maka kita akan mencatat datanya seperti ini, T sama dengan T1 bersyarat T lebih besar dari waktu pemancingan. Ingat tadi misalkan orang pertama masuk panti jompo usia 60, maka TL untuk orang pertama adalah 60. Sementara misalkan orang kedua masuk panti jompo di usia 80, maka TL untuk orang kedua adalah 80. Kemudian kita punya juga orang ketiga kembali masuk panti jompo dan ternyata sampai akhir studi kita, akhir masa pengamatan kita di panti tersebut, beliau masih hidup, sehingga kalaupun beliau mengalami kematian itu adalah suatu saat sesudah masa studi kita berakhir. Kapankah itu kita tidak tahu, yang pasti sesudah titik waktu ini yang kita sebut dengan CR. Maka dalam hal ini datanya akan kita catat sebagai T lebih besar dari si titik waktu CR bersyarat T lebih besar dari TL. Untuk data seperti ini kita katakan data orang pertama ini adalah data lengkap tapi terpancung kiri di TL, orang kedua datanya lengkap terpancung kiri di TL, orang ketiga datanya tersensor kanan dan tersensor kanan di CR dan terpancung kiri di TL. Nah, tadi waktu pemancungan kiri itu adalah usia saat masuk panti jompo. Jadi tadi kita katakan ketika seseorang lahir tidak serta-merta dia masuk panti jompo, tapi mereka menjalani dulu suatu proses kehidupan di luar panti jompo hingga pada suatu saat mereka baru masuk panti. Nah, karena ada masa tunda, ada masa tunggu sampai mereka memenuhi syarat yang kita tetapkan untuk menjadi objek pada penelitian kita, maka waktu pemancungan kiri ini disebut juga sebagai delayed entry time. Bagaimana dengan usia? Karena tadi perhatian kita yang ingin kita perhatikan adalah usia hingga meninggal. Bagaimana jika ada, tentunya ada, orang-orang yang meninggal di usia-usia sebelum mereka masuk panti jompo. Seandainya kalau mereka tetap hidup nanti akan dimasukkan panti jompo. Tentu ini tidak menjadi perhatian kita. Karena yang menjadi perhatian kita bukan di populasi secara umum, tapi di populasi yang kita lihat sebagian kecil yang masuk ke panti jompo. Sehingga yang ini data-data, walaupun ada data usia kematian, tapi kematiannya adalah bukan penghuni panti jompo, maka itu tidak kita masukkan dalam penelitian kita. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, serupa dengan contoh pertama. Misalkan ingin diketahui usia hingga meninggal dari masyarakat kota tua. Apakah ini termasuk skema pemancungan kiri? Perhatikan bahwa di sini tidak ada lagi syarat apakah mereka harus tinggal di panti jompo atau tidak. Yang penting hanyalah masyarakat kota tua. Tanpa ada syarat, artinya tidak ada lagi batasan kita melihat di usia saat mereka masuk panti. Sehingga tidak ada lagi masa tunggu hingga titik waktu TL. Sehingga misalkan untuk orang pertama, jika tadi dikatakan waktu terjadinya event untuk orang ini adalah T sama dengan X2 bersyarat T lebih besar dari TL, sekarang tidak ada lagi syarat dari T-nya, sehingga maka datanya kita hanya punya T sama dengan T2 dan dikatakan data teramati. Demikian juga dengan orang ketiga, kalau dikatakan tadi dia tersensor, bersyarat bahwa T lebih besar dari TL, sekarang tidak ada lagi seperti itu, syaratnya dia hanyalah dikatakan tersensor. Sehingga pada contoh ini bukan merupakan skema pemancungan kiri, melainkan hanya skema penyensoran kanan.